Pemirsa, pemerintah berkomitmen meningkatkan pendidikan dan sains melalui berbagai program, salah satunya program Sekolah Garuda untuk pengembangan di bidang sains dan juga teknologi. Pendidikan tinggi menjadi salah satu fokus dalam membangun Indonesia Emas 2045. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045, pendidikan tinggi menjadi bagian dari 45 indikator yang turut menentukan kemajuan Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Namun angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh dari target capaian 2045. Menurut catatan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 lalu, APK pendidikan tinggi Indonesia hanya mencapai angka 32%. Artinya baru sekitar sepertiga penduduk usia 19 hingga 23 tahun di Indonesia yang mencicipi bangku perguruan tinggi. Selain APK pendidikan tinggi yang rendah, Indonesia juga menghadapi persoalan ketimpangan pada akses pendidikan tinggi di setiap daerah. Ketimpangan ini tergambar dari skor APK pendidikan tinggi pada 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Data BPS dari 38 provinsi, hanya daerah istimewa Yogyakarta yang berhasil mencatatkan APK pendidikan tinggi di atas 50%. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi. Salah satunya rencana yang dilakukan pemerintah saat ini ialah dengan membangun Sekolah Garuda. Komitmen ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat sidang tahunan MPR-DPR pada 15 Agustus 2025. Kita telah juga membentuk sekolah unggulan. Kita telah membangun dan akan membangun dan selesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi. Kita bentuk sekolah unggul Garuda. Tantangan ini dijawab langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Wamendikti-Saintek Stella Kristi melakukan sejumlah tinjauan ke lokasi untuk pembangunan Sekolah Garuda, mulai dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, Wamen Stella meninjau 3 lokasi yang berada di Kabupaten Aceh Utara pada 18 September 2025. Sekolah Garuda terdiri dari Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Untuk pembangunan Sekolah Garuda Baru, pemerintah menargetkan sebanyak 20 sekolah hingga tahun 2029. Visi langsung dari Bapak Presiden untuk memberikan akses bagi putra-putri terbaik bangsa, agar mereka yang paling berprestasi dari seluruh lapisan, baik itu ekonomi bawah maupun sampai berbagai lapisan ekonomi dan dari berbagai lokasi geografi, mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di tingkat SMA yang terbaik. Tujuan Bapak Presiden adalah untuk membangun SDM sumber daya manusia yang sangat mumpuni di bidang sains dan teknologi, dan anak-anak yang paling berprestasi ini akan selain waktu SMA itu akan diberikan beasiswa penuh kepada 80% dari siswa-siswinya, dan juga jika mereka nanti mampu untuk menembus perguruan tinggi terbaik dunia, mereka juga akan diberikan beasiswa oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini menjadi bagian dari pembangunan fondasi transformasi menuju target Indonesia Emas 2045 di bidang pendidikan. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ibu Stella Kristi. Ibu, terima kasih atas kehadiran di studio kami. Terima kasih Mas Anggi, sudah diundang ke sini. Sama-sama Ibu. Kita sering mendengar Pak Presiden, tadi siang pun sudah begitu, sangat memamerkan adanya ide penyelamatan ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya yang sering disebut adalah Sekolah Garuda Baru, Ibu. Ini apa, Ibu? Sekolah Garuda ini adalah visi langsung dari Bapak Presiden. Jadi sebenarnya beliau sudah memberikannya sejak lama sekali, sejak 2012. Beliau melihat satu sisi bahwa kita mempunyai kesenjangan di bidang sains dan teknologi dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara tetangga kita. Kalau kita lihat jumlah lulusan sains dan teknologi. Dan kenapa sains dan teknologi sangat penting sekali? Karena untuk membangun perekonomian negara yang kuat, kita bisa melihat dari fakta bahwa pertumbuhan ekonomi ini sangat didukung sekali oleh pertumbuhan sains dan teknologi atau fondasi sains dan teknologi yang kuat. Nah, Bapak Presiden itu satu hal. Lalu di hal yang lain, Bapak Presiden melihat untuk kita bisa membangun sains dan teknologi ini, kita perlu memberikan akses. Jadi
bagaimana agar mereka siapapun yang paling berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia itu mempunyai kesempatan untuk bisa mewujudkan potensinya, prestasinya sebaik-baiknya. Sehingga perlu dibangun yang namanya Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini punya 2 skema. Skema yang pertama adalah membangun dari nol, jadi membangun yang namanya Sekolah Garuda baru. Dan baru ini karena banyak di daerah sama sekali belum ada sekolah, sehingga dibangunlah akan 20 sekolah Garuda baru di seluruh pelosok Indonesia dan semuanya akan dibangun di luar Jawa untuk memberikan akses. Yang skema kedua itu membina SMA yang sudah ada, karena sekolah Garuda ini tingkat SMA. Kita banyak SMA-SMA yang sudah berprestasi namun masih perlu dioptimalkan. Dan inilah yang namanya Sekolah Garuda Transformasi, itu akan 80 sampai 2029. Itu tersebar seluruh Indonesia, kalau yang itu ada juga yang di Jawa. Tapi yang Garuda baru, komitmen memberikan akses itu hanya dibangun di luar Jawa. Ibu, Pak Presiden tahun ini juga sudah merilis yang namanya sekolah rakyat begitu. Betul. Sekarang ada sekolah Garuda. Ya. Ini nanti akan terkoneksi atau seperti apa? Betul, sangat saling melengkapi. Kalau bisa dibilang begini, sekolah rakyat itu kan untuk desil miskin atau miskin ekstrim. Bagi mereka yang saat ini belum bisa bersekolah, dibuatlah sekolah rakyat yang banyak sekali jumlahnya untuk bisa menampung mereka yang saat ini belum bisa bersekolah. Sekolah Garuda ini adalah untuk mereka yang paling berprestasi dari lapisan manapun, termasuk lapisan yang dari anak keluarga miskin. Jadi kalau kita melihat analogi seperti olahraga, setiap orang harus bisa berolahraga agar kita bisa sehat. Itulah sekolah rakyat, tetapi kita harus membuat pelatihan khusus bagi mereka yang akan mendapatkan medali emas di Olimpiade. Dari yang olahraga tadi harus jadi atlet. Iya, harus jadi atlet. Inilah sekolah Garuda. Seperti itu ya. Tetapi kembali lagi aksesnya ini sangat dipentingkan. Itulah sekolah Garuda itu akan memberikan beasiswa kepada 80% dari murid-muridnya. Hanya 20% yang berbayar, dan ini berasrama sehingga dari seluruh pelosok Indonesia bisa diakomodir di sekolah Garuda ini. Jadi Pak Presiden itu mau semua anak harus sekolah, nggak ada alasannya, itulah ada sekolah rakyat jadinya. Kemudian dari yang bersekolah ini, kalau misalnya semua bersekolah harus dipacu untuk jadi yang terbaik, sehingga dibangunlah sekolah Garuda. Sekolah Garuda, agar yang paling berprestasi itu bisa diakomodir dengan pendidikan yang bisa sungguh mewujudkan dan memberikan kesempatan bagi potensi mereka. Sekolah Garuda ini kemudian nanti outputnya itu akan menjadi apa, Ibu? Pada jangka panjangnya itu adalah sekolah Garuda ini akan membangun sains dan SDM, sains dan teknologi, terutama sekali di bidang sains dan teknologi, di bidang STEM. Bapak Presiden menginginkan kita membangun SDM di bidang STEM. Pada konkretnya kita mengharapkan mentargetkan lulusan sekolah Garuda ini akan diterima di perguruan tinggi terbaik di dunia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam itu. Lalu juga ada trickle down efeknya, yaitu karena ini sekolah berasrama akan membangun perekonomian, terutama yang sekolah Garuda baru membangun perekonomian di daerahnya. Kenapa? Karena ini berasrama dari seluruh Indonesia akan tinggal di situ, berarti orang tuanya akan mengunjungi. Dan juga sekolah Garuda ini mempunyai 3 pilar. Yang satu adalah penyeimbang akses. Yang kedua adalah inkubator pemimpin bangsa. Jadi bagaimana mereka bisa mengenal satu sama lain. Yang ketiga, inilah tadi yang akan membangun perekonomian adalah prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi siswa-siswinya harus mengabdi kepada masyarakat sekitarnya. Salah satu yang bisa mereka abdikan adalah misalnya bagaimana untuk mengembangkan pariwisata sekitar. Itu contoh konkret dari sekolah Garuda. Ibu, jadi saya perlu penjelasan lagi. Jadi untuk anak-anak atau adik-adik kita yang ingin ke sekolah Garuda ini free. 80% akan diberikan beasiswa penuh. Ada beasiswanya berarti ya? Ada beasiswa penuh kepada 80% dari siswa-siswi yang akan bersekolah di sekolah Garuda. Jadi kebanyakan mendapatkan beasiswa. Seperti apa ditanyakan gratis kepada mereka yang berprestasi dan membutuhkan. Dengan artian mereka dari keluarga yang tidak bisa membayar di sekolah tersebut, negara akan memberikan beasiswa. Tapi pada mereka yang berprestasi namun tidak membutuhkan, negara tidak akan membayarkan. Karena tentu saja negara tidak akan membayarkan kalau tidak membutuhkan ya. Tetapi negara juga mengharapkan mereka bisa bersekolah, berbaur, dan menyumbangkan prestasi akademiknya bersama-sama dengan
siapapun yang berasal dari ekonomi manapun. Oke, berarti ada semacam financial assessment ketika untuk siswa yang baru ini akan dicek juga kondisi ekonominya. Kalau misalnya tidak mampu ada skemanya. Betul. Kalau mampu juga ada skemanya begitu. Betul. Tadi yang bilang jalur beasiswa itu 80%, jalur reguler itu 20%. Nah, mereka yang akan masuk dengan jalur beasiswa itu diminta kita ada kriteria penerimaannya. Itu penerimaan akan dilakukan di pusat karena untuk seluruh Indonesia, lalu disebarkan di masing-masing sekolah, siapa yang akan bersekolah, mungkin siapa yang akan bersekolah di NTT, siapa yang akan bersekolah di Beltim, siapa yang bersekolah di Kaltara. Nah, itu akan disebarkan. Yang kita lihat sebenarnya ada 3. Yang satu adalah prestasi akademik, karena Bapak Presiden bilang ini harus yang paling berprestasi. Tetapi ada yang kedua, itu adalah latar belakang ekonomi. Jadi semakin miskin, semakin dapat poin yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah latar belakang geografis, daerah asal waktu SMP. Kenapa? Karena kita ingin memberikan bagi mereka yang berasal dari daerah sekitar di Sekolah Garuda itu memberikan kesempatan khusus bagi putra-putri daerahnya juga. Oke, ya. Baik. Ini kelihatannya sudah sangat terpikirkan sekali rencana ini. Betul Tapi nanti ada sekali. pertanyaan saya, Ibu. Kenapa harus bangun sekolah baru? Kenapa tidak diperbaiki aja sekolah-sekolah yang ada begitu ya? Baik. Tapi jangan dijawab sekarang, Ibu dan juga pemirsa. Kami akan lanjutkan dialog kami di malam hari ini berkenaan dengan Sekolah Garuda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama saya pemirsa, ada Ibu Wamen, Ibu Stella. Ibu, jadi kan Pak Presiden jelas ya ingin anak-anak unggulan juga punya hak untuk sekolah yang bagus, Betul. dapat beasiswa yang bagus dan juga bisa kuliah yang bagus, begitu kan, internationally. Betul. Pertanyaan saya adalah, kenapa harus bangun sekolah baru? Kenapa harus ada Sekolah Garuda? Kan sudah ada nih sekolah-sekolah kita banyak banget di Indonesia ini. Kenapa nggak itu saja yang dibenahi dulu? Betul. Ya. Jawaban pertama, kita memang membenahi dan melakukan melakukan pembinaan kepada sekolah yang sudah ada. Itulah tadi yang namanya saya sebut Sekolah Garuda Transformasi, yaitu SMA yang sangat berprestasi, namun masih bisa dioptimalkan. Kenapa? Kalau kita lihat berdasarkan data, murid-murid dari lulusan SMA dari Indonesia yang berkuliah di perguruan tinggi top jenjang S1 itu masih sangat sedikit sekali. Alasannya kenapa, ini ceritanya bakal panjang, tadi saya udah wanti-wanti jangan panjang-panjang, tapi itu ada alasannya dan kita sudah melakukan risetnya. Sehingga kita akan melakukan pembinaan untuk menutup kesenjangan tersebut. Bagi Sekolah Garuda Transformasi akan 80 Sekolah Garuda Transformasi sampai 2029. Dan segala program pembinaan yang kita lakukan di Sekolah Garuda Transformasi ini adalah bisa dipakai oleh sekolah manapun di seluruh pelosok Indonesia. Kita ingin justru dipakai dan kita akan taruh di website, kita akan taruh, jadi tidak ada yang rahasia, bahkan kita ingin dipakai. Kalau saya bisa jujur, kenapa kita masih belum terlalu dikenal. Jadi kita perlu sekali melakukan bagaimana kita itu bisa dikenal sebagai sekolah-sekolah yang bagus. Jawaban kedua, kalau kita bisa kembali lagi berdasarkan data, kita selalu berdasarkan data. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia, rapor literasi dari daerah-daerah, yang kita mintakan dari daerah-daerah ini masih banyak titik-titik di daerah yang sama sekali belum mempunyai SMA. Di titik-titik tersebutlah kita akan membangun 20 sekolah Garuda baru. Karena masih belum ada. Untuk sekolah Garuda baru ini, bagaimana pemilihannya? Kita melakukan seperti yang namanya beauty contest. Jadi artinya kita meminta kepada daerah, mohon jika Anda ingin dibangun di sekolah Garuda di tempat Anda, masukkan data-data yang lengkap apakah memang diperlukan. Jadi kemudian diperlukan bahwa masih belum ada sekolah di situ. Dan berdasarkan data-data itu kita pilih. Sehingga kita memakai. Tapi ada juga poin ketiga. Ini bukan sekolah Garuda, tetapi kalau tadi membangun yang lebih bagus, ada juga program Bapak Presiden yang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu program revitalisasi. Jadi memberikan bantuan membangun gedung-gedung sekolahnya, fisiknya, perbaikan sekolahnya. Itu dananya sangat besar dan ini dilakukan luar biasa sekali oleh Kemendikdasmen juga. Berarti sebenarnya dari pemerintah itu juga sudah ada program untuk perbaikan sekolah sambil ini jalan. Kemudian juga sekolah-sekolah yang ada yang sudah unggul itu juga bisa dibina dan terkutip dinaikkan levelnya menjadi Sekolah Garuda Transformasi tadi. Sekolah Garuda Transformasi yang akan kita ukur secara jelas bahwa ada memang luaran yang didapatkan dari program ini.
Oke, kalau begitu berarti banyak Ibu sekolah-sekolah di daerah atau Pemda yang kemudian mengajukan sekolah-sekolahnya untuk dijadikan atau dibina menjadi sekolah unggulan. Betul, banyak. Tahun ini sudah terpilih 12 karena tadinya memang skemanya hanya 20, tetapi kita ingin pengimbasan lebih besar sehingga akan 80. Tetapi tahun ini sudah terpilih 12. Nanti ada petanya bisa dilihatkan bahwa itu terpilih dari seluruh pelosok Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua. Dan saya sudah pergi ke banyak tempat. Nah, ini bisa dilihatkan tadi dari Aceh sampai Papua, di Jawa ada, di Aceh ada, untuk yang transformasi. Tapi kalau untuk yang baru hanya di luar Jawa. Oke. Ya. Kenapa? Apa alasan khusus dari Karena Pak Presiden? tadi Pak Presiden berkomitmen memberikan akses dan memeratakan akses bagi pendidikan berkualitas. Jadi bukan saja akses bagi pendidikan apapun, tapi juga akses bagi pendidikan berkualitas. Di Jawa kita sudah punya banyak pendidikan berkualitas, tetapi daerah kita masih belum banyak. Kembali lagi kita menggunakan data dan sungguh kita pilih berdasarkan data. Pak Presiden berkomitmen itu dan sehingga itulah yang baru dibangun hanya di luar Jawa. Oke, kembali ke sekolah Garuda ini, Ibu. Saya melihat atau punya datanya adalah bahwa nanti rencananya ada 160 siswa per angkatan. Betul. Ada 55 guru per sekolah. Ya. Kemudian guru-gurunya fasilitas rumahnya juga sudah dilengkapi oleh negara begitu. Iya. Berarti kan ini untuk yang baru ini. Untuk yang baru ya. Iya. Berarti kan ini jadi gurunya juga nggak bisa macam-macam begitu ya. Nah, itu bagaimana nanti proses pemilihan guru-guru di sini? Betul. Siswa-siswa terbaik tentu saja kita memerlukan guru-guru terbaik. Oke. Yang pertama, ini menarik Mas Anggi datanya. Kalau kita tanyakan dengan badan-badan yang sudah sering mempekerjakan guru atau meng-hire guru, ternyata apa yang membuat seorang guru itu adalah guru yang sangat efektif. Itu belum tentu berdasarkan berapa lama dia sudah mengajar, tetapi sebenarnya pelatihan terhadap guru tersebut pertama jadi di awal, dan juga yang paling penting sekali adalah terus-menerus ada pelatihan pada saat sudah menjadi guru. Jadi terus-menerus meningkatkan kompetensi dan berbicara satu sama lain antara guru-guru. Nah, ini jadi yang harus kita lakukan. Tetapi ada berita sangat baik bahwa kita melihat dan kita lihat datanya, guru-guru muda pun itu bisa menjadi guru-guru yang sangat berkualitas. Itu sudah terbukti berdasarkan data. Jadi kita akan tidak misalnya menentukan umur. Nah, di lain pihak, kalau kita sudah mendapatkan guru-guru yang terbaik, kita harus bisa membangun sistem bagaimana guru-guru ini bisa diberikan yang paling baik agar mereka betah. Karena data juga menunjukkan kunci keberhasilan nomor 1 bukanlah sekolahnya mewah, sekolahnya megah, tetapi apakah guru-gurunya berkualitas dan nyaman dan ingin terus berkarya di sekolah tersebut. Sehingga kita dalam perencanaannya sangat mementingkan fasilitas gurunya. Saya minggu ini dan minggu lalu tuh hampir berbelas-belas jam bertemu dengan tim arsitektur untuk sekolah Garuda Baru untuk 4 lokasi. Dan bisa ditanya ke tim arsitekturnya, nomor 1 pasti yang saya bilang, wah, rumah kalau untuk sisanya udah bagus, udah cukup sederhana tapi mencukupi. Tapi untuk guru-gurunya saya ingin rumahnya dibesarkan, saya ingin rumahnya diperbaharui. Itu yang pertama. Gaji guru juga kita perjuangkan agar bisa semaksimal mungkin untuk gaji gurunya, termasuk kita sedang mengolah sebisa mungkin peraturan yang bisa memungkinkan gaji guru ini bisa menjadi sangat layak. Jadi untuk guru sangat kita pentingkan. Ibu Stella, berarti nanti apakah akan dilakukan proses seleksi secara terbuka untuk guru-guru? Ya, akan dilakukan proses secara terbuka, formasi baru tentu saja tetap ini adalah mereka adalah ASN ya atau calon ASN, tetapi akan seleksi terbuka dan menggunakan formasi baru yang lewat nanti Kemendikti-Saintek dan juga lewat Kementerian Pan-RB. Oke, Ya. Ibu, kadang-kadang kan mungkin karena tadi gurunya sudah dibuat betah supaya nyaman gitu kan, juga sudah ada pelatihan. Bagaimana tetap menumbuhkan rasa kompetisi yang tinggi di antara guru-guru ini supaya tetap jadi sekolahnya yang terbaik? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa bagus nih Mas Anggi. Tadi kita mendesain sampai saat ini bahwa guru-guru ini akan setiap tahunnya itu setidak-tidaknya setiap tahun sekali, tapi kita harapkan lebih, itu akan bisa harus memaparkan dan bertemu dengan guru-guru lain dari sistem yang sama untuk bisa menceritakan apa yang mereka sudah kerjakan. Iya, jadi pelatihan gurunya untuk peningkatan kompetensi gurunya setiap tahunnya itu terus-menerus kita lakukan. Gurunya juga dipacu untuk gurunya juga dipacu untuk berkompetisi dan mempunyai network. Karena kalau guru untuk berkompetisi kita harus ada menjadi
bagian dari suatu lingkungan. Inilah yang kita juga bentuk lingkungannya. Oke. Dan saya rasa kan ini sekolah Garuda ya, jadi ada network sekolah Garuda, ada juga nanti network dari kurikulum yang besar, itu bisa saling memacu. Oke, yang dari tadi kita bahas adalah ini untuk sekolah unggulan, untuk siswa unggulan dan berprestasi. Pertanyaannya adalah berprestasi dalam bidang apa? Nanti dijawab Ibu ya, dan pemirsa kami akan lanjutkan dialog di malam hari ini. Tetaplah bersama kami. Membahas bagaimana rencana pembangunan sekolah Garuda dan juga targetnya pemirsa, di kali ini masih bersama dengan Ibu Wamen. Bu, berprestasi untuk para murid. Murid yang berprestasi itu kategorinya seperti apa yang dilihat oleh sekolah Garuda? Ya, kita bisa melihat secara strategi begini. Prestasi sewaktu mau diterima di sekolah Garuda. Oke. Prestasi waktu mau diterima sekolah Garuda, kita melihat prestasi akademik. Prestasi akademik yang dinilai hanya dengan oleh 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena satu pilar Garuda yang sangat penting sekali adalah memeratakan akses bagi pendidikan berkualitas. Kalau misalnya kita minta prestasi yang lain-lain, Mas, misalnya prestasi prestasi di bidang lain-lainnya, itu kemungkinan itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang ekonominya. Jadi itu mengurangi keadilan. Kalau kita misalnya minta nilai fisika atau kimia atau nilai IPS di daerah-daerah belum tentu ada guru fisika, belum tentu ada guru biologi atau kualitasnya sangat ini. Jadi matematika walaupun tentu saja tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna maksudnya sama persis kualitasnya, tapi matematika yang paling menyeluruh. Begitu juga dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris tetap harus diperlukan karena itu kan tentu saja akan diperlukan nantinya bagi siswa. Tapi yang kedua adalah prestasi yang ingin kita bina sewaktu muridnya ini sudah berada di sekolah. Bukan saja prestasi di bidang akademik, tetapi prestasi yang membuat mereka akan bisa menjadi pemimpin bangsa. Misalnya prestasi di dalam pengabdian kepada masyarakat. Kenapa? Di satu pihak itulah yang pilar kedua, ini adalah inkubator pemimpin bangsa. Jadi inkubator pemimpin bangsa itu adalah seorang yang bisa mempunyai wawasan global, bisa bersaing secara global, tapi mempunyai kepekaan lokal. Mengerti apa sebenarnya keragaman Indonesia. Kesusahan, kalau ada yang dari Sulawesi bisa mengerti apa kesusahan yang orang dari Papua. Itu yang akan menjadi pemimpin bangsa kita. Sehingga prestasi di bidang situ juga sangat dipengaruhi. Kembali lagi, kita juga strategis kalau kita lihat data, perguruan tinggi terbaik di dunia meminta prestasi ini. Bukan saja prestasi akademik, tapi bagaimana prestasi lainnya sebagai seorang individu yang berkarakter. Apakah itu prestasi di olahraga, prestasi di bidang musik, prestasi seseorang yang sangat menjadi relawan, prestasi di bidang prestasi bisa membangun suatu bisnis, prestasi menulis, itu semuanya sangat dilihat oleh universitas paling ternama, sehingga itu juga menjadi strategis. Ibu, apakah memang nanti lulusannya memang ditargetkan untuk kuliah di luar negeri? Bukan luar negerinya, Mas. Tetapi adalah perguruan tinggi terbaik di dunia. Pada saat ini memang kalau kita lihat dari perguruan tinggi yang bisa menghasilkan perguruan tinggi terbaik itu memang masih banyak di luar negeri. Tapi di dalam negeri juga kita mempunyai perguruan tinggi yang bagus. Jadi kita kembali lagi bukan luar negerinya, tetapi perguruan tinggi terbaik dunia agar anak-anak kita mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang terbaik sewaktu mereka berkuliah. Jadi ini terbuka untuk semuanya, untuk ikut atau sekolah di sekolah Garuda. Dengan tadi Ibu sudah kasih spill pemirsa untuk tipsnya. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Betul. Ini yang akan sangat dinilai. Dan ini terbuka untuk semua kalangan. Semua kalangan. Pesan begini, Bapak Presiden itu melihat bahwa kita itu punya Einstein dan Marie Curie di setiap pelosok Indonesia. Jadi talenta itu ada di mana-mana. Tetapi aksesnya peluang bagi Marie Curie dan Einstein ini tidak tercipta begitu saja. Dan itulah yang harus kita ciptakan sebagai pemerintah. Itulah yang kita ciptakan. Baik, Bu Wamen, saya harus tanyakan ini soal penganggaran dan lain-lain. Apalagi Pak Presiden itu sangat ketat sekali soal efisiensi. Itu bagaimana? Ya, untuk anggaran tahun ini Sekolah Garuda itu hanya menggunakan 0,27% dari anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu 724,3 triliun tahun
ini 20% dari APBN tahun 2025 dan Sekolah Garuda itu hanya 0,27% dari situ. Itu termasuk Sekolah Garuda baru, Sekolah Garuda transformasi, bahkan termasuk pemupukan dana abadi. Jadi kita memisahkan memupuk dana abadi agar selamanya dari OPEX Sekolah Garuda baru ini bisa tertutupi. Sehingga langgeng sekolahnya, berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat persentase 0,27% itu kecil sekali kan, tapi kita juga sudah menghitung ROI, return of investment. Kita sangat yakin return of investment itu sangat besar sekali. Besar kecilnya suatu anggaran itu kan relatif ya. Kembali jadi kalau tadi saya pakai angka 0,27% dari anggaran pendidikan itu sangat kecil sekali. Tapi kalau kita lihat dampak yang sudah kita hitung, kita sangat yakin bahwa return of investment-nya sangat besar. Oke, ini termasuk dengan biaya untuk pembangunan sekolah barunya, Bu ya? Ya, termasuk biaya bangunan sekolah barunya. Total hanya 0,27% dari anggaran pendidikan. Oke. Ya. Ibu, berarti sekali lagi ini terbuka untuk siswanya untuk masuk ke sekolah Terbuka Garuda? untuk semua orang, semua yang berprestasi, mereka yang dari keluarga miskin pun kita juga ingin mereka masuk ke sekolah Garuda. Oke, kemudian terbuka juga untuk para guru untuk ikut tesnya? Untuk semua yang ingin, kita bentar lagi akan melakukan rekrutmen guru, kita harapkan sebanyak-banyaknya yang sangat ingin menjadi guru di sekolah Garuda juga akan ikut. Boleh dikasih tahu Bu, kapan mungkin akan mulai untuk perekrutan gurunya atau tes gurunya? Oh, belum Mas, tunggu sebentar lagi tanya. Oke. Tapi siap-siap aja. Siap-siap saja. Kalau untuk anak siswanya tadi sudah ada tipsnya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untuk gurunya ada spek tertentu yang akan dicari? Kalau gurunya nanti kita harus di kesempatan lain kita beberkan. Oleh karena itu harus terus dipantau informasi berkenaan dengan sekolah Betul, Garuda ini. betul. Ibu terima kasih penjelasannya, terima terima kasih kasih. sudah hadir di studio kami. Semoga rencana baik ini berjalan dengan baik dan kita punya SDM unggul Betul. dan merajai dunia. Ya, kita Begitu sangat berharap sekali untuk memberikan peluang kepada mereka yang paling berprestasi di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali. Baik, Ibu terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi juga mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini di Prime Time News. Saya Anggi Asibon, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.